Sebelum COVID-19, ketika orang mengunjungi suatu tempat atau kota atau negara, ajaran dari mereka menyempatkan waktu mereka untuk mengunjungi objek wisata di tempat tersebut. Tentu, salah satu tujuannya selain untuk refreshing dan menghilangkan penat adalah untuk mempelajari hal baru atau budaya baru yang ada di tempat tersebut. Anyway, buat yang belum tahu objek wisata itu apa, objek wisata itu adalah segala sesuatu yang ada di daerah yang mempunyai daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung. Contoh, beberapa tempat yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi, seperti objek wisata alam Gunung Bromo, Pantai Sempuh, Malioboro, Candi Prambanan, Candi Borobudur, Jatim Park, restoran khas daerah yang dikunjungi, wisata Monumen Pancasila, Monumen Nasional, Monumen Yogyakarta Kembali, dan banyak lagi. Pastinya sudah pada tahu kan apa itu wisata monumen. Banyak yang bilang wisata monumen itu seperti bangunan untuk mengenang atau memperingati sesuatu. Well, cukup benar sih. Tapi zaman sekarang wisata monumen masih ada daya tariknya nggak sih? Emang seberapa menarik wisata monumen saat ini sehingga kita harus pergi berkunjung ke wisata monumen? Pernah nggak sih kalian berkunjung ke wisata monumen? Jika pernah, seberapa sering sih? Dan kapan terakhir kali kalian berkunjung ke wisata monumen? Atau jangan-jangan kalian tidak pernah berkunjung ke wisata monumen? Atau bahkan kalian tidak tahu apa itu wisata monumen? Hai, saya Mr. Rizal, dan dalam video ini saya akan membahas wisata monumen, khususnya wisata monumen kapal selam yang ada di kota Surabaya. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalian wajib nonton video ini sampai habis. Wisata monumen. Apa sih wisata monumen itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wisata artinya berpergian, bersenang-senang, untuk memperluas pengetahuan, dan sebagainya, piknik bertamasya. Sedangkan monumen, bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting, dan karena itu dipelihara dan dilindungi. Jadi, bisa kita artikan, wisata monumen adalah tempat yang dikunjungi oleh orang-orang untuk bersenang-senang, mengenang, dan mempelajari hal baru dari sebuah peristiwa yang dianggap penting. Terus, peristiwa penting apa nih yang ada pada wisata monumen kapal selam Surabaya yang harus kita kenang, diketahui, atau memiliki daya tarik? Jadi, dulu ketika Indonesia sudah merdeka, Belanda masih saja mengusik negeri ini. Mereka mengatakan bahwa Irian Barat bukan merupakan bagian dari Indonesia, melainkan bagian dari kekuasaan Belanda. Tentunya, Indonesia bukan negara yang lemah yang ingin menyerahkan Irian Barat begitu saja. Kedua negara ini sempat berunding di konferensi meja bundar, namun perdebatan semakin alot. Sejarah konferensi meja bundar pun selesai. Akhirnya, karena tidak mendapat titik temu, Indonesia dan Belanda pun melakukan gencatan senjata atau perang senjata. Salah satu elemen yang sangat membantu Indonesia dalam mengalahkan Belanda adalah pemberian alutista, alat utama sistem pertahanan oleh Uni Soviet atau yang sekarang dikenal sebagai negara Rusia. Kapal selam KRI Pasopati 410 merupakan salah satu alutista yang diberikan Uni Soviet. Kapal yang bertipe Whiskey Class ini adalah andalan Indonesia. Pasalnya, negara-negara di Eropa saja, termasuk Belanda, tidak memiliki kapal secanggih ini pada saat itu. Ya, teknologi kapal selam sangat ditakuti Belanda ketika berperang dengan Indonesia untuk perebutan Irian Barat. Bayangkan, kapal selam KRI Pasopati 410 yang sebesar itu saja tidak dapat dideteksi oleh radar milik Angkatan Laut Belanda. Nah, tentunya hal ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menembus garis lintas Belanda, melakukan pengintaian, melakukan penyerangan secara diam-diam, dan sebagainya. Jadi, dapat dikatakan bahwa sebuah peristiwa penting yang terjadi pada monumen kapal selam ini adalah kapal selam ini sangat membantu proses perebutan Irian Barat oleh Indonesia dari tangan Belanda
dan menjadi bagian dari sejarah pengambilan Irian Barat. Terus kenapa ya Uni Soviet atau Rusia mau memberikan bantuan alutista berupa kapal selam kepada Indonesia? Good question. Jadi, dulu Indonesia memiliki hubungan erat dengan Uni Soviet atau Rusia. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno berkunjung ke Moskwa atau Moskow, ibu kota dari Uni Soviet, dan membicarakan sengketanya atau permasalahannya dengan Belanda dalam hal memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Uni Soviet atau Rusia tertarik terhadap misi anti-kolonialisme yang dipaparkan oleh Presiden Soekarno. Nah, Uni Soviet pun kemudian mengirimkan persenjataan dan alutista kepada Indonesia, yang kemudian digunakan untuk memerangi Belanda yang hanya mengakui kedaulatan wilayah Indonesia yang lain kecuali Papua Barat. Salah satu alutista yang diberikan oleh Uni Soviet adalah kapal selam KRI Pasopati 410, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1962. Inilah kapal selam yang akan kalian lihat di Monumen Kapal Selam Surabaya. Terus, kenapa ya bisa jadi monumen dan terletak di Surabaya? Karena sebagai kapal selam pertama yang dimiliki oleh Indonesia dan juga sebagai bukti kejayaan maritim Indonesia, akhirnya kapal ini pun dijadikan monumen di Surabaya pada tanggal 27 Juni tahun 1998. Ya, kekayaan sejarah yang ada di kapal ini membuatnya harus terdampar indah di tengah-tengah kota Surabaya, tepatnya pada Jalan Pemuda. Surabaya dipilih sebagai tempat monumen ini karena pada masa lalu merupakan markas angkatan laut terbesar di Indonesia. Surabaya pun juga dikenal sebagai kota pelabuhan. Nah, bagaimana video barusan? Keren nggak? Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, pernah berpesan jas merah. Artinya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Semoga dalam penjelasan di video ini, Mister berharap kalian dapat memperoleh pengetahuan baru khususnya tentang monumen kapal selam yang ada di kota Surabaya. Oke, I think that's it for today, and we'll see you. Peace out.